Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasatun Marita Kumuladewi dengan NPM 20144600188 kelas A520. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Berbasis Agama dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan, Yogyakarta. Pada bab 1 ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam SD Muhammadiyah Ngadiwinatan, Yogyakarta ini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila dengan bukti siswa melakukan P5 dengan didampingi guru-guru yang ada di SD tersebut. Maka di sini peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai pengimplementasian profil pelajar Pancasila yang ada di SD tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD tersebut, diperoleh informasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu pendidik bahwa di SD tersebut saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu di kelas 1, 2, 4, dan 5. Hal itu dibuktikan dari penggunaan modul ajar dan ATP dalam perencanaan pembelajarannya. Pada pembahasan selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi kurikulum merdeka terhadap penguatan profil pelajar Pancasila di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan, Yogyakarta. Baik, pembahasan selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka dalam menguatkan profil pelajar Pancasila di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan, Yogyakarta. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka terhadap penguatan profil pelajar Pancasila di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan, Yogyakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Mengacu dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis implementasi kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan, Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka terhadap penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada paradigma. Paradigma adalah sebuah perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain yang secara logis membentuk kerangka pemikiran yang dapat berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang sedang dihadapi. Maka, dalam paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif naturalistik fenomenologi, di mana peneliti berusaha mencari informasi tentang implementasi kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SD tersebut secara naturalistik dalam penelitian yang diteliti. Ini memang terjadi secara alamiah atau apa adanya. Selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada memberikan dukungan dan sebagai referensi dalam mengembangkan implementasi kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk manfaat praktis dibagi menjadi tiga, yaitu bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Untuk bagi peserta didik, manfaatnya dapat membantu menguatkan karakter peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Bagi guru, yang pertama dapat meningkatkan penguatan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kedua, ada menjadi evaluasi dalam ketersampaian kegiatan profil pelajar Pancasila. Untuk manfaat bagi sekolah yaitu dapat dijadikan dorongan untuk menjadi lebih baik dalam melakukan perubahan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Untuk bab 2 ada kajian teori. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan serangkaian bahan ajar yang sudah dirancang sedemikian rupa dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dengan pengawasan dan arahan oleh pendidik.
Kurikulum menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 19, kurikulum adalah seperangkat rancangan dan aturan yang berisi tentang tujuan, isi, bahan ajar, dan tata cara dalam penggunaan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan suatu pembelajaran yang memiliki tujuan terarah. Pembahasan selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ialah sebuah kurikulum yang dapat memerdekakan sekolah, guru, siswa dalam kegiatan pembelajarannya guna untuk mendalami konsep pembelajaran. Melalui program sekolah penggerak diharapkan mampu menjalin hubungan antara guru dan satuan pendidikan untuk saling bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka ini ialah kurikulum yang menekankan proses pembelajaran yang memiliki kegiatan di dalam dan di luar kelas. Menurut Valery tahun 2022, dalam kurikulum merdeka ini memiliki program yang dinamakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah satuan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pembahasan selanjutnya ada kebijakan kurikulum merdeka jenjang SD atau MI. Yang pertama, ujian nasional yang semula ada akan ditiadakan dan akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah berbasis nasional dalam kurikulum merdeka ini seutuhnya dipasrahkan pada sekolah masing-masing. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Dan yang terakhir ada penerimaan peserta didik baru. Dalam kurikulum merdeka ini, penerimaan peserta didik baru lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi. Untuk pembahasan selanjutnya ada karakteristik kurikulum merdeka dengan kurikulum K13. Dalam karakteristik ini terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, kerangka dasar, kedua kompetensi, ketiga pembelajaran, keempat penilaian, kelima perangkat ajar. Untuk yang pertama yaitu kerangka dasar. Dalam kurikulum K13 memiliki suatu perencanaan landasan utama ialah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Untuk kurikulum merdeka memiliki rancangan utama pada kurikulumnya ialah memiliki tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, yaitu untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang kedua ada kompetensi. Dalam kurikulum 13 yaitu kompetensinya kompetensi dasar yang merupakan suatu lingkup utama serta urutan yang digolongkan untuk 4 KI ini, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kurikulum merdeka, kompetensi yang dituju pada kurikulum merdeka ini adalah capaian belajar yang disusun berfase. Capaian belajar dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, serta keterampilan untuk pencapaian, penguatan, serta untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga ada pembelajaran. Dalam K13, pembelajaran pada kurikulum 13 ini pendekatan pembelajaran memakai satu pendekatan saja, yaitu pendekatan saintifik bagi semua mata pelajaran pada umumnya. Untuk kurikulum merdeka memiliki struktur kurikulum yang dibagi menjadi 2 kegiatan belajar utama, yaitu kegiatan belajar reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler serta proyek penguatan pembelajaran Pancasila. Yang keempat, penilaian. Penilaian pada kurikulum 13, penilaian yang dilakukan dengan formatif dan sumatif oleh tenaga pendidikan yang berfungsi untuk melihat kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan untuk perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Untuk kurikulum merdeka, pada kurikulum merdeka memiliki suatu penguatan pada asesmen formatik dan penguatan pada hasil asesmen untuk melakukan perancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan ketercapaian peserta didik. Yang terakhir, perangkat ajar. Perangkat ajar dalam kurikulum 13 ini yaitu berupa buku teks dan buku non-teks. Perangkat kurikulum K13 berpedoman untuk implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Untuk kurikulum merdeka,
Perangkat ajarnya yaitu ada buku teks maupun buku non-teks seperti modul ajar, ATP, contoh proyek penguatan pelajar Pancasila, serta kurikulum operasional satuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Perbedaan tersebut mengikuti satuan mata pelajaran, jam pembelajaran, implementasi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta proses penilaian standar kompetensi kelulusan, dan lain sebagainya. Kajian teori yang kedua ada pengertian sekolah berbasis agama. Sekolah berbasis agama atau religi sama seperti institusi pendidikan umum lainnya yang mengajarkan mata pelajaran umum. Akan tetapi, pada mata pelajaran agama lebih dominan diajarkan dan juga siswa dituntut untuk selalu mempraktikkan atau mengaplikasikan ajaran agama ke dalam aktivitas atau kegiatan sehari-harinya. Untuk kajian teori yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Untuk kajian teori profil pelajar Pancasila yang pertama, pengertian profil pelajar Pancasila. Menurut Ismail dan kawan-kawan tahun 2021, halaman 79-80, profil pelajar Pancasila adalah profil yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan diraih dalam menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada peserta didik. Untuk selanjutnya ada elemen pelajar Pancasila. Dalam elemen pelajar Pancasila ini terdapat 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir ada kreatif. Selanjutnya, implementasi kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Setiawati tahun 2022, implementasi kurikulum merdeka sendiri harus memiliki sebuah strategi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan setiap sekolah yang berbeda-beda. Dalam penguatan profil pelajar Pancasila memiliki 4 prinsip yaitu holistik, kontekstual, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, dan yang terakhir ada eksploratif. Bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian. Tempat yang dilakukannya penelitian ini berlokasi di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan Yogyakarta. Untuk subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan Yogyakarta. Selanjutnya, cara penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah studi yang mengutamakan deskripsi yang mengkaji kualitas dari sebuah hubungan, kondisi, aktivitas, atau beragam materi. Menurut Fadli tahun 2021. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah dan guru yang berada di SD Muhammadiyah Ngadiwinatan Yogyakarta. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Dalam prosedur pengumpulan data ini terdapat 2. Yang pertama wawancara dan yang kedua observasi. Yang wawancara ini tadi dalam peneliti ini menggunakan wawancara terstruktur dan peneliti sudah membuat instrumen wawancara penelitian terlebih dahulu mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber yaitu kepala sekolah untuk menganalisis perannya, pendidik untuk menganalisis pembiasaan yang sudah dilakukan dalam penguatan pelajar Pancasila. Yang kedua, observasi. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode observasi non-partisipan untuk mengumpulkan data-data karena dalam penelitian ini, peneliti tidak ikut langsung dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai partisipan pasif yang langsung datang ke sekolah dan mengamati proses kegiatan P5 yang ada di sekolahan tersebut. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pada tahapan ini, peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang dipaparkan oleh narasumber supaya tidak terjadi kesenjangan antara sumber informasinya dan praktiknya. Yang kedua, ada reduksi data. Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, maka langkah selanjutnya data akan disederhanakan dengan cara merangkum data yang ada. Peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian dan akan menuliskan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian
yang telah dilakukan. Yang ketiga ada display data. Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi, maka langkah selanjutnya yaitu direduksi dan disajikan. Data yang disajikan melalui catatan berkode sesuai dengan pedoman pengumpulan data untuk dapat memudahkan penguasaan informasi dari data tersebut. Selanjutnya, kode tersebut dianalisis, gambarannya, dan disajikan dalam catatan naratif atau teks. Yang terakhir ada kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan dari reduksi dan display, maka kesimpulan tersebut akan dipaparkan dalam bentuk narasi yang menjelaskan deskripsi sesuai fakta yang berada di lapangan. Kesimpulan yang ditarik harus sesuai dengan permasalahan yang berada pada rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.